WhatsApp teman-teman, balik lagi di Basement 81 teman. Kali ini kita bukan kedatangan ya, emang kita udah bikin konten di sini teman-teman. Kalau kalian belum tahu, pas tadi kita ngobrol santuy sama Ajaprasan, teman-teman, Ajaprasan. Oke, kalian kunjungi channel Ajaprasan, teman-teman. Ajaprasan. Tapi setelah ini kita mau cerita-cerita santuy, teman-teman, pengalaman misteri gitu yang dialami oleh Ajaprasan ini gitu. Backsoundnya. Ngobrol santai loh, bos. Santuy, teman-teman. Jadi Ajaprasan ini pernah mengalami hal horor tidak? Kalau secara pribadi sih, kalau jujur, Iya, jujur. belum pernah. Belum pernah. Cuman ya ada pengalaman sih dari keluarga sih, dari keluarga yang dialamin sama keluarga sendiri yang benar-benar real, 100% nggak dibuat-buat ya. Ya pokoknya cerita-cerita misteri itu kalau misalkan gue pribadi sih belum pernah. Cuman ya kalau misalkan perasaan kayak ada yang ngikutin, kayak ada suara ya kayak gitu sih yang pernah ya, tapi kan ya nggak tahu bener apa enggak kan ya gitu. Kalau ngeliat sendiri sih langsung gitu ya belum pernah ngeliat. Ada cuma ngerasain doang kayak ada ngikutin gitu ya. Kalau enggak ada suara-suara gitu kan ya. Karena juga kan kita suka bikin halu gitu, misalnya lagi tidur nih gitu ya, lagi tidur ada suara truk gitu. Anjir atau apaan gitu. Kalau kayak gitu sih ya sering lah. Kayak lagi record di YouTube gitu kan, kayak lagi jalan di mana gitu kan, perasaan kok ada yang ngikutin, perasaan tadi ada yang lewat gitu, tapi ngeliat wujudnya nggak ada. Ya itu pernah cuman kalau misalkan ngeliat wujud unboxing gitu ya belum pernah. Unboxing gua tuh kacau banget teman-teman. Parah itu. Kalau unboxing nasi warteg pernah, gua ketoprak pernah gitu. Kalau itu sih kenyang, teman-teman, langsung kenyang kemakan gitu mah. Jadi belum pernah sih kalau misalkan ngalamin secara pribadi dan benar-benar ngelihat gitu, belum pernah. Cuman ada pengalaman pribadi dari keluarga, dari almarhum nyokap. Ya banyak banget lah dari pas sekarang nyokap udah almarhum, jadi beliau dari awal pas beliau sakit sih, dari awal beliau sakit tuh, nah di situ udah mistisnya udah banyak hal aneh gitu. Terus ya nggak masuk akal lah. Awal pertama beliau sakit itu kan kita lagi di depan rumah, gue kan deket sama nyokap. Kalau deket sama nyokap sering bercanda sama nyokap. Lagi bercanda, ketika lagi bercanda nyokap batuk, langsung keluar darah. Dari situlah nyokap sakit, keluar darah. Cuman yang bikin anehnya itu pas beliau muntah darah tuh kan banyak. Itu nggak berhenti di rumah sakit pun terus sampai semalaman terus. Tapi yang bikin aneh, kondisi banyak darah keluar kayak gitu, tapi pas dites darahnya normal, sama sekali nggak ngurangin gitu, nggak kurang darah gitu. Jadi kita berobat nggak cuma ke medis, kita berobat ke sana kesini ya, adat istiadat orang Jawa Barat tuh, orang Indonesia gitu kan, syariat. Nah, kebanyakan dari beberapa orang yang kita minta syariat itu katanya sih nyokap ada kena kayak gitu ya. Cuman kan kalau gue kan nggak tahu ya, namanya gue orang awam dari dunia kayak gitu kan ya, cuman kan positive thinking aja, nggak bisa ngejudge anu gitu. Itu kayak gitu kan. Cuman ya memang yang gue alamin sendiri memang di medis sama di kita berobat ke orang tradisional itu, orang pintar yang bisa ngobatin gitu kan, beda jawabannya. Nyokap udah parah kan, udah selama beberapa tahun itu parah. Kalau di medis tetap normal, nyampe di rumah sakit, nyampe terakhir kan nyokap kan berobatnya dipindahin ke Gatot Subroto, Jakarta. Di Kerawang, di rumah sakit Kerawang dulu udah angkat tangan.
mintain ke rokok gua mana anjing. Nggak usah terlalu teman-teman. Jadi ini gua pengalaman pribadi aja, nge-share gitu kan, bukan cerita hantu, cuman masih ada hal-hal mistisnya gitu. Tapi kalau kayak gitu lebih serem ya, asli gitu lah. Lebih serem, cuman nggak kelihatan fisiknya. Iya, nggak kelihatan fisiknya. Yang paling banyak kejadian itu di rumah. Jadi di rumah, gue nggak tahu mungkin emang itu perasaan almarhum benar-benar yang almarhum merasain apa mungkin halunya beliau pas sakit, gue nggak tahu. Tapi yang sering gue alamin itu sering banget. Keanehan itu Sering banget gitu kan. Dulu kan bokap sering keluar malam, kerja malam, karena bokap kan dulu purnawirawan TNI, terus diangkat jadi dandu security di kawasan lah gitu kan, jadi sering keluar malam gitu pas nyokap sakit tuh. Suatu ketika pas nyokap tidur di kamar, gue di kamar gue waktu dulu sih udah lama sih ini ya, cuman gue masih ingat banget malam hari itu nyokap lari-lari ke kamar gue, dia ngomong, kata beliau posisinya udah tidur, terus kebangun, kata beliau almarhum dia tidur sama pocong, nyampe lari ke kamar gua tiap ngomongin pocong pasti merinding bos. Merinding asli kalau dapat, soalnya pocong paling serem bos, paling serem bisiknya paling serem gitu ya. Gua nggak tahu sih itu real apa enggak, cuman ya beliau langsung lari ke kamar gua katanya tidur sama pocong gitu. Itu salah satu. Terus kedua, jadi di rumah tuh udah banyak banget yang ngobatin lah, yang ngereatin lah gitu, yang ngebersihin rumah, katanya banyak ini. Terus beberapa bulan kemudian nyokap sembuh, nggak lama nyokap sembuh, kejadian lagi muntah darah lagi. Itu dua kali itu lebih parah, halusinasi lebih parah. Pokoknya tiap nyokap sehat sakit gitu kan. Terus ada tali pocong bos. Itu asli. Tali pocong itu muter-muter. Di mana itu? Di sini di ruangan ini. Jadi ini kan dulu kamar gua waktu gua ya dulu masih remaja. Jadi dulu kamar gua. Jadi posisinya di belakang sini kan ini kan ada ruangan lagi. Jadi di belakang sini ada tali pocong, diambil sama ya orang pintar kayak gitu lah. Gua nggak tahu itu bener nggak kiriman dari orang apa emang sihir dari si orang itu sendiri. Oh iya benar. Gua nggak tahu itu kan, yang tahu cuma dia lah. Yang jelas ya itu tali pocong. Terus banyaklah hal-hal yang aneh yang gua rasain gitu ketika nyokap sakit gitu kan, karena kebanyakan dia berobat ke sini ya selalu bilang kayak gitu, kiriman orang. Tapi itu di medis itu ada itunya nggak? Di medis ya paling gula darah. Tapi kan kalau gula darah itu kan nggak mungkin nyampe darah keluar banyak gitu ya. Sampai dulu suatu ketika pas di Gatot Subroto di Jakarta itu nyokap tuh harus di scan. Pas gua tanya ke dokternya kenapa harus di scan, alasannya apa? Ya dokternya malah nggak bisa jawab. Akhirnya nggak jadi di scan. Gitu. Karena ya mungkin medis juga agak aneh mungkin dan bingung mau ngobatinnya gimana. Iya. Cuman kelihatannya ya pas muntah darah itu asli banyak banget darah. Gitu. Nyampe di pinggir rumah ada yang botol minuman, bukan botol minuman beli. Iya. Meledak, itu baunya men, buset. Bau minuman itu? Bukan bau minuman men, bau bangke. Bau bangke lah, meledak kayak gitu. Terus banyak lagi yang gua rasain pas nyokap dulu sakit kayak gitu. Ada yang ngobatin di rumah, nyampe mental. Orang nyampe mental itu gue lihat sendiri, nyampe mental beberapa meter gitu, 2 meter 3 meter lah mental. Terus berobat lagi ke suatu daerah, itu nenek-nenek yang ngobatin dia gigit pundak nyokap, keluar paku karat. Kata beliau besok suruh ke situ lagi.
nyokap gue balik lagi ke situ udah ada bendera kuning bos. Si nenek itu yang meninggal. Terus ada lagi banyak berobat ke orang-orang kayak gitu, udah banyak puluhan bahkan. Ada lagi yang habis ngobatin dari rumah, dia pulang besoknya kesini lagi mukanya udah hancur. Kata beliau dia diserang di jalan di tengah genderuwo yang suruhan kiriman itu. Jadi nyokap gua dibersihin, nyerangnya ke orang yang ngobatin. Habis mukanya jatuh di jalan. Sadis katanya sih. Kalau misalkan orang yang ngobatin kayak gitu, ya nyerangnya malah kayak ngobatin. Katanya gitu. Terus pernah juga kawat di sini, di punggung kawat dikeluarin ada kawat. Sama orang bisa itu juga. Itu beda lagi orang. Banyak men, berarti banyak. Hampir puluhan. Berarti berobat nggak satu dua puluhan. Nyampe keluar kota gitu. Kawat, terus ada duri-duri kayak duri ini tahu nggak sih apa sih? Pohon-pohon salak tuh. Oh iya. Kayak di sini. Nah kayak gitu. Keluar duri-duri itu. Kalau proses keluarnya sih gua nggak tahu. Itu kan jadi badannya ditutup. Jadi tiba-tiba pas dia buka tuh udah ada barang-barang kayak gitu. Lampu, kawat, duri. Gue nggak tahu itu sihir emang yang obatinnya apa emang beneran kiriman dari orang gitu. Kalau gue sih berusaha positif thinking aja ya. Cuman kayak gitu kan kalau sakit kayak gitu kan kita nggak bisa ngejudge orang karena nggak lihat gitu. Nggak bisa kita ngelaporin ke pihak yang berwajib karena memang secara fisik memang dia kasat mata nggak kelihatan. Gue sih berpikirnya ya mungkin ini sakit. Makanya kalau kita kan kalau adat istiadat orang Indonesia apalagi orang Jawa Barat khususnya kan kalau syariat itu harus pasti syariat itu harus gitu. Jadi nggak harus ke medis, jadi syariat itu memang harus. Udah dulu bos, capek ngomong mulu anjir. Pengen ngopi nih. Jadi begitu. Kalau pengalaman pribadi sih gue ya paling ya seret kayak gitu lah. Mesti itu. Tapi kalau misalkan kayak gitu memang lebih serem teman-teman. Lebih serem. Yang ditakutkan tuh bukan emangnya juga bukan. Yang diseremin tuh bukan juga makhluk-makhluk yang kayak kasat mata temennya, tapi orang tuh lebih parah itu. Manusia lebih jahat bos. Manusia lebih jahat dibanding yang kita selalu eksplor. Jadi adanya santet itu pun itu suruhan manusia, setan disuruh manusia. Setan nggak mungkin lah ngapain. Iya. Mungkin wajok-wajok itu kan ya disuruh gitu kan ya. Dan gue pernah punya pengalaman. Dulu gue pernah punya toko beras. Jadi alhamdulillah waktu itu pas pertama buka gue rame sampai sini. Pas gue makan di situ ada yang meledak di kamar mandi. Itu kondisinya siang. Kayak botol minuman dari atas dibabetin. Wah gitu. Pas gue lihat nggak ada yang jatuh. Ada yang jatuh itu. Tapi itu awal pertama kejadian hari di toko. Ini beneran gue nggak ngadi-ngadi ini beneran yang gue alamin. Terus sampai di situ sampai sini sepi. Terus gue ya kayak gitulah syariat itu keluar kota gue berangkat jam 1 malam dari sini dari Kerawang jam 1 malam nyampe sana Sumedang bawa mobil kan malam aja nyampe sono. Ya di luar obrolan ini gue nanya iseng gitu kan, sakit itu bener nggak sih? Kata beliau benar, memang ada orang dia dukun sakit kayak gitu memang khusus ada. Medianya kata beliau sih ada yang pakai pohon anggur, terus ada yang pakai apa lagi lupa gue sih. Intinya sih yang paling parah itu pohon anggur katanya. Pohon anggur, jadi si orang yang pengen ngirim santetnya ini suruh bawa pohon anggur. Itu yang paling fatal katanya. Kalau misalkan beliau pengen korbannya langsung meninggal, dia pakai pohon anggur. Gue ngobrol langsung sama orang bukan dukun santetnya bos, orang yang bisa. Gue nanya penasaran ya kan, karena pengalaman gue ke belakang almarhum katanya sih, kata orang-orang yang obat ini kena kayak gitu.
makanya gue nanya gitu kan. Kan selalu ada keanehan gitu ya. Soalnya anehnya tuh di luar nalar manusia lah, aneh-aneh banget gitu. Kalungnya udah aneh-aneh gitu. Jadi memang santet itu kiriman manusia sebenarnya, permintaan manusia sebenarnya gitu. Itu pengalaman gue sih. Kalau misalkan gitu sih enggak, kalau misalkan mistis sih ya nanya-nanya kayak gitu pernah sampai ke luar kota gitu. Ya alhamdulillah lah, nyampe sekarang jangan lah anjing ketemu kayak gitu lah anjing gitu, ya. Nah, gue berantem sama Ansip lah udah daripada ketemu gituan, goblok gak bisa apa-apain bos. Itu paling unboxing asli teman-teman. Kalau misalkan ngobrolin ilmu kayak gitu teman-teman, itu lebih serem sih dibanding kayak nge-reaction atau apa penampakan gitu, atau mereka yang nyari-nyari itu parah banget asli. Apalagi harus ada korban jiwa gitu teman-teman. Karena dari awal nyokap sakit, kenapa kata gue banyak hal-hal aneh ya, karena dari pertama nyokap sakit gue selalu mendampingin nyampe gue keluar dari kerjaan. Gue dulu pengen banget kerja di situ, di salah satu perusahaan itu, dan alhamdulillah masuk situ. Cuman kondisinya nyokap sakit keras, otomatis gue ya keluar. Nyokap bos, bukan siapa-siapa, nyokap. Dan oh iya, gue pernah punya pengalaman waktu pas nyokap sakit itu kan, berobat ke orang-orang bisa kayak gitu, dan ada syarat-syaratnya kan. Gue pernah suruh ngewirit di tengah makam, pernah di Purwakarta sendiri, berdua dulu berangkat sama bokap. Cuman bokap tidur, gue sendiri sampai subuh. Jadi mulainya itu pas habis jam 1 lah, jam 1 sampai azan subuh. Sampai azan subuh itu di Nangkabelit, pemakaman Nangkabelit di Purwakarta. Nangkabelit ada. Jadi di makam itu banyak belit bos, banyak tikus. Asli. Itu pengalaman. Jadi sebelum ada mimpi-mimpi yang menjurus ke pengobatan itu, jadi gue belum bisa balik dari situ gitu. Jadi suruh mobil ke situ kalau misalkan yang di rumah tidur kan, yang di rumah tidur, kalau misalkan dikasih mimpi, katanya dikasih suruh ini bikin obat ini, baru gue bisa balik. Gitu. Bokap tidur gue ngewirit sampai pagi. Pas bokap bangun katanya sih nggak ada mimpi yang aneh-aneh. Otomatis dalam pemikiran gue, anjir gue harus bermalam lagi di sini ya kan, di makam lagi. Anjir sampai poker gue tahan bos. Mules. Semalaman sampai subuh. Iya sampai subuh, emang suruhnya kayak gitu. Jadi makam kayak makam set gitu. Oh iya. Makam set gitu. Terus nggak lama kemudian ya ada telepon dari rumah, katanya ada mimpi si teteh, mimpi. Nah, nenek datang, neneknya apa lupa, udah lama sih. Harus bikin ketumbar sama apa gitu, lupa sih. Itu gua ngomong ke kuncinya, ya itu katanya. Nah, akhirnya gua bisa balik, langsung gua nggak berpikir panjang lagi, belum tidur langsung gas pakai motor balik. Terus ada lagi di daerah sini, pemakaman sini nggak jauh-jauh dari sini, makam gede itu. Syaratnya tuh paling sore jam 11 malam, paling malam jam 1, pokoknya nggak boleh lewat sama nggak boleh kurang dari jam itu. Jam 1 gitu. Harus ke makam ambil daun kelor men, anjing jam sendiri itu. Berdua sama bokap di jalan nggak masuk, gua sendiri anjing. Gua anjir kalau bukan buat keluarga gue males banget goblok, mendingan berantem gue begitu mah udah lah. Sama Hansip lah. Dia pakai bantuan gua kagak berani gua lah. Jadi tengah malam. Buset asli gua kayak enggak punya kaki, bos. Anjing ke tengah makam. Ngambil daun kelor, menti daun kelor. Bener jam berapa itu berangkat? Jam 12 sih. Harusnya kan daunnya doang yang diambil, gue patahin sama pohon. Ya semuanya gue patahin anjing. Gue mikirnya tuh naik ke ini kan, naik ke kayak pagar tembok gitu, naik kan agak tinggi daun pohonnya itu. Gue patahin, gue berpikirnya anjing keluar dari makam, tangan tarik kaki gue anjing, gue lari buset. Tapi alhamdulillah sih ya mungkin halusinasi doang. Iya sih. Itu ya demi keluarga lah. Keluarga. Ya, namanya syariat ya kan, harus dijalani. Iya benar.
Itu pengalaman gue sih kayak gitu aja sih. Kalau misalkan melihat langsung sih belum pernah, alhamdulillah ya, nyaman ini. Mati rokok bos. Tapi tuh kalau lebih epicnya lagi kalau misalkan ke makam tiba-tiba ada tangan, anjing, nggak tahu, gue pikirnya udah aneh-aneh lah di situ. langsung aja main cang panjang. Anjir, sweet Cina. Kalah buat kepet anjing. Bener sih demi keluarga teman-teman ya. Gue paling takut hal-hal kayak gitu, paling takut ya, mungkin halusinasi gue lebih tinggi dari rasa berani gue gitu kan. Paling takut ya, cuman kalau kondisinya keluarga ya mau gimana lagi bos, keluarga nomor satu menurut gue. Gue nomor satu gitu bos. Gak tau ya teman-teman gue harus ngomong apa, cuman ini pengalaman terepik lah semua bos, se-experience gue gitu, walaupun enggak ngebahas tentang sosok teman-teman yang dilihat, tapi ini lebih epic ya. Ya jadi ya belum pernah begitu mah alhamdulillah. Cuman kalau misalkan ya pengalaman aneh mistis mah ya banyak ya. Ya cuman gitu aja. Keanehan lah ya gitu ya. Keanehan baru yang di luar nalar lah. Pernah gua alami pribadi masing-masing. Mudah-mudahan nyokap ada perasaan bisa tenang. Amin. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman, kita sama-sama saling mendoakan juga. Amin. Oke, mungkin experience hari ini tentang pengalaman horor Aja Prasan sampai sini aja gitu. Terima kasih Oke. Epic banget gitu teman-teman. Kalian jangan lupa kunjungi channel Aja Prasan karena saya juga di situ ada ngobrol santuy teman-teman. Subscribe ya. Juga subscribe dulu Basement 81 dan jangan lupa ikutin di fanspage kita yang kita suka live streaming gitu. Oke, see you next time di episode selanjutnya, di konten selanjutnya dari saya Asep Gaburun dan sebelah sini Arlona. Oke, dadah teman-teman. See you.